Apa yang terjadi jika kita membunuh semua nyamuk di dunia? Burn, baby, burn. Bayangkan jika kita bisa menghabiskan banyak waktu bermain di luar ruangan, pinggir danau, kebun belakang rumah tanpa harus khawatir digigit nyamuk. Anak-anak tidak perlu menggunakan lotion anti nyamuk dan bisa bermain dengan bebas tanpa harus khawatir terkena penyakit yang dibawa oleh nyamuk, seperti demam berdarah ataupun malaria. Bahkan kita bisa tidur di malam hari tanpa ada suara dengungan nyamuk yang mengganggu dengan jendela terbuka tanpa harus menggunakan produk pembasmi nyamuk. Mungkin dunia akan menjadi tempat yang lebih baik, tidak perlu lagi ada orang yang terkena penyakit yang dibawa nyamuk, dan kita mungkin sudah bisa melakukan perjalanan antar planet. Nyamuk adalah spesies pembunuh paling mematikan di dunia, karena nyamuk membunuh lebih banyak orang daripada spesies lain di dunia. Dan setengah dari populasi global beresiko tertular penyakit dari gigitan nyamuk sederhana. Lebih dari 1 juta orang, kebanyakan dari negara-negara miskin, meninggal setiap tahun karena malaria, demam berdarah, demam kuning, dan penyakit yang dibawa nyamuk lainnya. Damn. Dan itu bukan hanya manusia. Hewan ternak dan hewan lain juga tak luput dari infeksi penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Tapi apa jadinya jika serangga yang paling dekat dengan kita sekaligus yang paling mematikan di dunia ini dimusnahkan sepenuhnya dari muka bumi? Nyamuk telah ada di bumi selama lebih dari 100 juta tahun. Ini berarti mereka telah berevolusi bersama dengan ribuan spesies di sepanjang jalan kehidupannya. Dan dengan lebih dari 3.500 spesies nyamuk di muka bumi ini, mereka memainkan peran besar dalam banyak ekosistem. Faktanya, dari 3.500 spesies nyamuk yang ada, hanya 100 spesies yang suka sama manusia. Sementara sebagian besarnya hidup sepenuhnya dari nektar tanaman dan buah. Apakah ini berarti bahwa menghilangkan nyamuk dari planet ini akan mengganggu rantai makanan dan membuatnya menjadi tidak seimbang? Apakah itu akan meninggalkan tanaman tanpa penyerbuk? Singkatnya, ya. Namun banyak ilmuwan percaya bahwa ruang yang saat ini diisi oleh nyamuk akan diambil alih oleh organisme lainnya. Keadaan dapat kembali normal atau bahkan jauh lebih baik tanpa nyamuk. Memang, nyamuk membuat dampak besar di bumi. Mereka mempengaruhi perilaku semua spesies, termasuk manusia. Dan mereka merupakan sumber makanan yang berlimpah dan mudah bagi hewan pemakan serangga. Namun, banyak ilmuwan berpendapat nggak ada nyamuk juga nggak masalah kok. Dan spesies lain yang tidak terlalu mengganggu manusia akan menggantikan posisi nyamuk. Jika nyamuk diberantas dari planet ini, ratusan spesies ikan harus diet dan mengubah pola makan mereka. Ini bisa menjadi masalah, terutama untuk ikan nyamuk pemangsa khusus yang sangat mahir membunuh nyamuk. Kondisi ini kemungkinan akan membuat beberapa spesies ikan punah dan mengganggu rantai makanan. Beberapa spesies burung, kelelawar, laba-laba, serangga, salamander, kadal, dan katak juga memakan nyamuk. Mungkin mereka akan merindukan kehadiran nyamuk. Namun, hewan-hewan ini sebenarnya tidak sepenuhnya bergantung pada nyamuk. Jadi, bahkan dengan hilangnya salah satu menu dalam makanan favorit mereka, diperkirakan spesies ini akan beralih ke serangga lain yang kemungkinan akan ditemukan dalam jumlah yang lebih besar setelah nyamuk hilang. Sebagian besar spesies tidak akan kelaparan tanpa nyamuk, dan beberapa akan berkembang jika mereka menghilang. Tapi, apakah nyamuk membantu ekosistem melalui hal-hal yang mereka makan? Memang benar bahwa larva memakan daun yang membusuk, mikroorganisme, dan detritus organik. Tetapi, mereka bukan satu-satunya yang melakukan pekerjaan kotor itu. Organisme lain memproses detritus, dan nyamuk jelas bukan pemain terpenting dalam permainan itu. Namun di perairan tertentu, pemberantasan nyamuk bisa menimbulkan masalah. Di Amerika Utara bagian timur, spesies nyamuk dan pengusir hama sebenarnya memainkan peran penting. Ketika seekor serangga tenggelam di air, pengusir hama mengunyah bangkai mereka sementara larva nyamuk masuk untuk memakan produk limbah. Ini menghasilkan nutrisi yang penting bagi tanaman. Tanpa nyamuk, proses itu tidak akan ada, dan pertumbuhan tanaman mungkin bisa terganggu. Membasmi nyamuk juga akan melenyapkan sekelompok hewan penyerbuk.
Faktanya, dari 3.500 spesies nyamuk, hanya 100 spesies yang suka dengan darah manusia. Itu pun hanya spesies betina yang melakukannya. Sisanya, mereka melakukan penyerbukan terhadap tumbuhan. Namun, apakah penyerbukan mereka penting untuk tanaman? Tidak juga. Nyamuk dapat melakukan hal itu, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh banyak spesies penyerbuk lainnya. Apakah pernah dilakukan uji coba pemberantasan nyamuk? Sejauh ini beberapa tes pemberantasan kecil telah dilakukan dengan sukses. Ilmuwan Universitas Oxford melakukan modifikasi genetik pada spesies nyamuk jantan yang membawa virus Zika dan demam berdarah, yaitu Aedes aegypti. Tujuannya adalah untuk memberikan gen jantan yang akan menghentikan keturunan mereka berkembang dengan baik, sehingga generasi nyamuk berikutnya tidak dapat bereproduksi sebelum mereka mati. Para ilmuwan melepaskan nyamuk yang dimodifikasi secara genetik ini di sebuah situs di Kepulauan Cayman dan menemukan pengurangan nyamuk sebanyak 96% jika dibandingkan dengan daerah terdekat lainnya. Kedengarannya bagus, bukan? Masa depan akan cerah. Sayangnya, terlepas dari hasil menjanjikan ini, metode ini tidak akan layak dan akan sangat merepotkan untuk pemberantasan total dunia karena membutuhkan jutaan nyamuk yang telah dimodifikasi secara genetis hanya untuk lingkup area yang kecil. Bagaimana jika para pemimpin dunia akhirnya berkumpul dan sepakat bahwa mereka akan bekerja sama untuk memberantas nyamuk dari seluruh dunia? Meskipun akan sulit, membutuhkan dana dan waktu bertahun-tahun, kalaupun berhasil, kualitas hidup negara yang dibebani oleh penyakit yang dibawa oleh nyamuk akan menjadi jauh lebih baik dan meningkat secara dramatis. Anak-anak akan lebih sehat, yang berarti mereka akan lebih jarang bolos sekolah. Sumber daya kesehatan masyarakat dapat dialihkan ke masalah kesehatan prioritas lainnya. Beban pada sistem kesehatan akan berkurang. Negara mungkin akan mengalokasikan anggaran yang selama ini ada untuk menanggulangi masalah kesehatan yang disebabkan oleh nyamuk ke permasalahan lainnya. Subsidi BBM mungkin. Actually, that one's really good. Shit, I may use that. Dan jumlah nyawa yang akan diselamatkan akan jauh lebih banyak. Sayangnya kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi jika nyamuk benar-benar musnah. Serangga apapun yang muncul untuk menggantikan nyamuk kemungkinan bisa sama buruknya atau bahkan lebih buruk dari nyamuk. Bagaimana jika pengganti nyamuk menyebarkan penyakit lebih cepat dan lebih mematikan dari nyamuk? Kalau kita coba berpikir, apakah ada hal yang positif dari nyamuk? Banyaknya populasi nyamuk di dalam hutan membuat manusia kesulitan tinggal di dalam hutan. Kalau Tarzan lain lagi ya. Kondisi ini membuat manusia cenderung menjauhi hutan, tentunya dengan bahaya hewan buas lainnya, tapi ada peran nyamuk juga. Dengan menjauhnya manusia dari hutan, kerusakan hutan dapat diminimalisir dan kita dapat hidup dengan oksigen segar yang diproduksi oleh hutan. Jadi secara tidak langsung, nyamuk membantu mencegah kerusakan hutan. Atau pemerintah tinggal buat regulasi aja biar hutan tidak dirusak. Jadi apakah kamu setuju dengan ide memusnahkan nyamuk dari muka bumi ini? Mungkinkah ada hal positif yang belum kita ketahui dari nyamuk? Seperti biasa, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu suka dengan informasi ini, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kami agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya kita bahas apa ya? What do you think?